Bayangkan sebuah skenario di mana lampu-lampu gedung pencakar langit di Singapura tiba-tiba mati total. Bukan cuma Singapura, pabrik-pabrik raksasa di Tiongkok berhenti berasap. Pompa bensin di Tokyo dan Seoul kering kerontang. Dan pasar saham dunia runtuh hanya dalam waktu 24 jam. Banyak orang Indonesia tidak sadar bahwa kita memegang remote control ekonomi dunia. 40% perdagangan global lewat sini. Separuh minyak dunia lewat sini. Ini bukan sekadar laut, ini adalah urat nadi. Dan pertanyaannya, apa jadinya jika urat nadi ini dipotong? Siapa yang akan mati duluan? Singapura, China, atau justru kita? Mari kita bedah faktanya. Di dunia ini ada 3 choke point atau titik sempit yang vital, terusan Suez di Mesir, terusan Panama di Amerika, dan Selat Malaka di Indonesia. Tapi asal kalian tahu, volume kapal yang lewat Malaka itu 3 kali lipat lebih banyak dari terusan Suez. Lebih dari 90.000 kapal raksasa melintas di sini setiap tahun. Kenapa seramai itu? Karena ini adalah jalan pintas satu-satunya yang menghubungkan pabrik dunia China dan Jepang dengan sumber energi dunia Timur Tengah. Jepang dan Korea Selatan sangat miskin sumber daya alam. Hampir 80% kebutuhan minyak mereka diimpor lewat selat ini. China menyebut ini sebagai The Malacca Dilemma. Presiden Xi Jinping tidurnya tidak nyenyak, memikirkan fakta bahwa energi negaranya sangat bergantung pada selat sempit yang dikontrol oleh negara lain. Siapa negara itu? Secara geografis, tentu saja Indonesia dan Malaysia. Tapi secara ekonomi, penguasa sebenarnya adalah tetangga kecil kita. Singapura negara pulau yang ukurannya bahkan lebih kecil dari Jakarta. Mereka tidak punya minyak, tidak punya tambang, bahkan air bersih pun harus beli dari Malaysia. Tapi kenapa mereka bisa jadi salah satu negara terkaya di dunia? Jawabannya, lokasi. Singapura memposisikan diri sebagai gerbang tol Selat Malaka. Hampir semua kapal yang lewat mampir ke sana untuk isi bahan bakar, bongkar muat, atau sekadar servis kapal. Mereka menjual jasa pelabuhan, asuransi maritim, dan pengolahan minyak. Ini adalah ironi terbesar bagi kita. Kapal-kapal itu berlayar di perairan Indonesia. Asap knalpot kapalnya mencemari langit Riau dan Sumatera. Risiko tumpahan minyaknya mengancam pantai kita. Tapi cuannya mengalir deras ke Singapura. Kenapa pelabuhan Batam atau Kuala Tanjung tidak bisa mengalahkan Singapura? Itu pembahasan panjang soal birokrasi dan infrastruktur. Tapi yang jelas, Singapura sangat takut kehilangan status ini. Dan ketakutan Singapura itu punya nama, Terusan Crow. Ini adalah mega proyek ambisius yang digadang-gadang oleh Thailand dan didukung diam-diam oleh Tiongkok. Idenya sederhana, gali tanah sempit di Thailand Selatan, bikin kanal seperti di Panama, supaya kapal dari Samudra Hindia bisa langsung tembus ke Laut Cina Selatan tanpa harus memutar ke bawah, lewat Singapura dan Selat Malaka. Kalau kanal ini jadi, kapal bisa hemat waktu 3-4 hari pelayaran. Ongkos logistik turun drastis, tapi efek sampingnya mematikan buat Singapura. Kapal-kapal tidak perlu lagi mampir ke Singapura. Pelabuhan Singapura yang super sibuk itu bisa berubah jadi kota hantu dalam beberapa dekade. Tiongkok sangat ingin proyek ini jalan, supaya mereka bisa lepas dari Malacca Dilemma. Tapi Singapura dan Amerika Serikat tentu saja mereka panas dingin. Sampai hari ini, proyek ini masih tarik ulur karena isu politik dan biaya. Tapi selama ide ini ada, posisi Singapura tidak pernah benar-benar aman. Sekarang, mari kita masuk ke simulasi yang paling menegangkan. Apa jadinya jika Indonesia, karena satu dan lain hal misalnya, perang pecah di Laut Cina Selatan memutuskan untuk menutup atau memblokade Selat Malaka. Secara hukum internasional UNCLOS, memang kita tidak boleh sembarangan menutup jalur damai. Tapi dalam kondisi perang, hukum adalah milik pemenang. Jika TNI AL memarkir kapal perang dan menebar ranjau di selat ini, dunia akan chaos. Kapal harus memutar lewat Selat Sunda atau Selat Lombok. Itu berarti nambah jarak ribuan kilometer. Biaya bahan bakar kapal naik 300%. Harga iPhone di tanganmu, harga laptop, harga baju impor, sampai harga bensin. Semuanya akan meledak. Inflasi global tidak akan terhindarkan. Tentu saja, risikonya besar buat kita. Amerika dan China tidak akan tinggal diam. Mereka pasti akan mengirim armada tempur untuk memaksa selat dibuka kembali. Indonesia bisa jadi medan tempur Perang Dunia Ketiga
Ini adalah kartu as yang kita pegang, tapi juga sekaligus bom waktu yang bisa meledak di tangan kita sendiri jika tidak hati-hati. Lalu, apa yang harus Indonesia lakukan? Kita tidak bisa selamanya cuma jadi penonton yang melihat ribuan kapal lewat di depan rumah sambil melambaikan tangan. Sementara tetangga yang pungut uang parkirnya, pertama, kita harus bangun pelabuhan kelas dunia di Sumatera yang bisa menyaingi Singapura. Kita punya Batam, kita punya Sabang, potensinya raksasa. Kedua, kita harus perkuat TNI Angkatan Laut. Bukan untuk cari musuh, tapi untuk menjaga wibawa. Negara yang menguasai lautan akan menguasai kekayaan dunia. Nenek moyang kita pelaut, masa cucunya cuma jadi penonton? Selat Malaka adalah anugerah Tuhan buat Indonesia. Letaknya strategis, nilainya tak terhingga. Tugas kita sekarang adalah mengubah posisi strategis ini menjadi kesejahteraan nyata buat rakyat. Jangan sampai kita mati kehausan di lumbung air. Menurut kalian, setuju nggak kalau suatu saat Indonesia menarik pajak atau tarif buat kapal asing yang lewat wilayah kita? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ini topik panas, jadi mari berdiskusi dengan kepala dingin. Terima kasih sudah menonton, boleh tahu? Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar kamu makin paham geopolitik dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.